Halo, sahabat Zona Romansa. Selamat datang di ruang cerita penuh emosi, misteri, dan romansa yang kadang menyakitkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Malam ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang penuh rahasia. Cinta yang hancur, dan pilihan-pilihan pahit yang mengubah jalan hidupku. Sebuah kisah yang mungkin tidak semua orang berani mendengarnya, tapi aku yakin banyak yang bisa belajar darinya. Jadi, bertahanlah sampai akhir, karena semakin jauh kita masuk, semakin banyak kejutan yang akan membuat kalian tercengang. Namaku Sinta, usia 20 tahun. Aku lahir di sebuah keluarga sederhana dengan 3 anak perempuan. Aku adalah yang paling bungsu. Sejak 3 tahun lalu, aku kehilangan kedua orang tuaku karena kecelakaan. Kehidupanku berubah total setelah itu. Rumah kami di desa dijual dan hasilnya dibagi rata. Kakakku yang sulung, Adele, menampungku setelah itu. Dia tinggal bersama suaminya, Mas Ferdi, dan seorang putri kecil bernama Nita. Awalnya, aku berpikir hidupku akan berjalan normal setelah lulus SMA. Aku masih ingat, uang warisan yang kudapat, sebagian kusimpan sebagai deposito, sebagian lagi kupakai untuk kebutuhan pribadi. Aku juga membeli TV kecil untuk kamarku. Aku hanya ingin punya ruang kecil untuk diriku sendiri. Aku masih remaja saat itu. Baru saja lulus, masih penuh mimpi, dan masih polos. Aku punya seorang pacar, Aldi, teman sekelasku waktu SMA. Dialah yang pertama kali membuatku merasa istimewa. Aku masih ingat jelas, perjalanan ke puncak bersama Aldi menjadi titik balik hidupku. Sin, aku senang banget kita bisa pergi berdua begini, kata Aldi sambil menggenggam tanganku di perjalanan. Aku tersenyum. Iya, aku juga. Hari itu kami tertawa, makan bersama, dan berjalan-jalan di tempat wisata. Sampai akhirnya malam tiba, dan Aldi dengan bujuk rayunya mengajakku menginap di sebuah hotel kecil. Awalnya aku menolak, hatiku berdebar, tapi Aldi selalu punya cara membuatku merasa diperhatikan. Rayuan, pelukan hangat, dan tatapan matanya, semua membuatku goyah. Aku tak pernah menyangka bahwa malam itu, aku akan kehilangan sesuatu yang selama ini kujaga dengan penuh keyakinan. Di dalam kamar hotel yang bersih dan sederhana, aku merasa seperti terbawa arus. Setiap sentuhan Aldi membuatku semakin tak berdaya. Nafasku terengah-engah, tubuhku bergetar, dan pikiranku kabur. Malam itu, aku terhanyut dalam alunan rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku hanya bisa diam, menerima, dan terlena. Ketika semuanya berakhir, aku merasa hampa. Ada noda di sprei putih yang membuatku menangis dalam hati. Aku tahu, sesuatu yang penting dariku telah hilang. Aldi tersenyum dan meraih wajahku. Sin, jangan pikirin itu. Zaman sekarang, gak ada yang peduli soal keaslian. Yang penting, kesetiaan. Aku ingin marah. Aku ingin membalas ucapannya. Tapi yang keluar hanyalah air mata yang tak tertahan. Aldi mencoba menenangkanku, bahkan memberiku uang. Seakan semua bisa dibayar. Hari-hari berikutnya, aku menunggu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Aldi tak pernah muncul lagi. Ketika akhirnya aku memberanikan diri datang ke rumahnya, ibunya berkata
bahwa Aldi telah berangkat ke Papua. Pergi tanpa pesan, tanpa pamit. Hatiku remuk, tapi itu bukan akhir dari penderitaanku. Bulan demi bulan berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu. Aku terlambat datang bulan. Panik, takut, cemas, semua bercampur. Aku mencoba berbagai cara agar masalah itu hilang, tapi hasilnya nihil. Perutku mulai terasa berbeda. Aku tahu, aku sedang mengandung. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluargaku? Bagaimana aku bisa menghadapi Adele, kakakku yang begitu menyayangiku? Aku merasa hidupku berakhir. Akhirnya, aku memberanikan diri bercerita pada Mas Ferdi, suami Adele. Mas, aku hamil, kataku dengan suara bergetar suatu malam. Mas Ferdi terdiam lama. Wajahnya sulit kubaca. Lalu, dia menghela napas panjang. Kita nggak bisa biarin Adele tahu. Ini bisa jadi aib besar, Sin. Besok ikut aku. Kita cari solusi. Aku mengangguk lemah. Entah mengapa, malam itu aku merasa lega sekaligus takut. Keesokan harinya, Mas Ferdi membawaku ke sebuah klinik di kota. Tempat itu kecil, tapi cukup ramai. Dokter di sana menjelaskan bahwa biayanya besar, lebih besar dari yang kumiliki. Aku menatap Mas Ferdi dengan bingung. Mas, aku nggak punya cukup uang. Mas Ferdi menepuk pundakku. Tenang, Sin, sisanya biar aku yang tanggung. Perasaan lega menyelimutiku. Aku merasa masih ada orang yang peduli. Tapi aku juga tahu, ini berarti aku berhutang budi besar pada Mas Ferdi. Setelah proses itu selesai, aku merasa tubuhku lemah, tapi bebanku sedikit terangkat. Mas Ferdi merawatku dengan baik. Dia membawakanku buah, mengusap rambutku, dan menemaniku. Namun, perawatan yang manis itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Hari-hari pertama, dia hanya bersikap seperti kakak ipar yang perhatian. Tapi semakin lama, aku merasakan ada tatapan berbeda di matanya. Ada kehangatan yang menakutkan. Malam kedua, dia mulai duduk di sampingku lebih lama. Sin, aku pusing banget. Tolong temani aku sebentar ya. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku gelisah. Dan sejak malam itu, hubungan kami tak lagi sama. Aku ingin menolak, tapi aku tak berdaya. Aku merasa terjebak dalam hutang budi, dalam rahasia besar yang bisa menghancurkan keluargaku. Dan aku tahu, jalan ke depan akan semakin gelap. Begitulah awal dari badai panjang dalam hidupku. Aku kehilangan masa mudaku, kehilangan kepercayaan, dan kini aku terjebak dalam lingkaran rahasia yang sulit kuurai. Malam demi malam, bayangan itu terus menghantui. Bayangan ketika Mas Ferdi duduk di sampingku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang membuat dadaku berdebar tak karuan. Awalnya aku berusaha menganggapnya hanya rasa lelah. Mungkin dia hanya butuh teman bicara. Tapi setiap kali matanya bertemu dengan mataku, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seolah ada bara yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Malam itu, aku masih berbaring di kamar kecil kos yang disediakan Mas Ferdi. Tubuhku masih lemah setelah semua yang kualami.
Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku langsung menegang. "Sin, aku masuk ya." Suara Mas Ferdi terdengar dari luar. Belum sempat aku menjawab, pintu terbuka perlahan. Dia masuk sambil membawa segelas susu hangat. "Minumlah dulu, biar tubuhmu cepat pulih," katanya sambil meletakkan gelas di meja kecil di samping tempat untuk menuju surga. Aku menangguk ragu. "Makasih, Mas." Dia duduk di kursi kayu dekat tempat untuk menuju surga. Lama sekali kami hanya diam. Aku bisa merasakan tatapannya padaku. Ada keheningan yang menggantung. "Sin," katanya akhirnya dengan suara yang lebih pelan. "Kamu jangan terlalu merasa sendirian. Aku ada di sini buat kamu." Aku menelan ludah. Kata-kata itu menenangkan, tapi sekaligus menakutkan. Aku tahu ada garis tipis yang tidak seharusnya kulewati. Namun garis itu mulai kabur. Hari-hari berikutnya, perhatian Mas Ferdi makin terasa berbeda. Dia sering menemaniku, membawakan makanan, bahkan menanyakan hal-hal kecil yang biasanya diabaikan orang. "Apa kamu udah makan? Kalau sakit kepala, bilang sama aku ya. Kamu gak perlu takut, aku yang akan jaga rahasiamu." Kata-katanya bagai pelindung, tapi juga seperti jebakan halus yang tak bisa kulepaskan. Aku tahu, aku seharusnya menjaga jarak. Dia adalah suami kakarku sendiri. Tapi entah mengapa, ada rasa hangat yang terus merayap masuk setiap kali dia ada di dekatku. Suatu sore, aku sedang duduk di depan cermin menyisir rambut panjangku. Sinar matahari masuk lewat jendela, membuat bayangan tubuhku terlihat samar di kaca. Tiba-tiba, Mas Ferdi masuk tanpa mengetuk. Aku terkejut, tapi dia hanya tersenyum. "Kamu cantik sekali, Sin," katanya dengan suara rendah. Aku refleks menunduk. "Mas, jangan bicara begitu." Dia mendekat, berdiri di belakangku, lalu meraih sisir dari tanganku. Dengan lembut, dia mulai menyisir rambutku. Setiap gerakan tangannya membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Aku gak tahu kalau adik iparku bisa secantik ini," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Aku menahan nafas. Ada getaran aneh yang menjalari tubuhku. Aku ingin menolak, tapi tubuhku kaku. Cermin di depanku memantulkan bayangan kami. Aku yang gugup, dan dia yang begitu tenang dengan tatapan yang dalam. Malam itu menjadi awal dari kedekatan yang lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, aku berusaha menjaga jarak. Tapi, Mas Ferdi selalu punya cara mendekat. "Sin, kamu kelihatan pucat. Tidurlah di sini saja, biar aku bisa menjaga kamu. Sin, aku janji gak akan menyakitimu. Percayalah, aku hanya ingin kamu merasa aman." Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti tali yang menarikku semakin dekat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, dia duduk di samping ranjangku lagi. Matanya menatapku penuh intensitas. "Sin," suaranya serak. "Aku gak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin kamu." Dadaku bergemuruh. Kata-katanya bagaikan petir yang membelah keheningan. "Mas, ini salah. Mbak Adele." Dia menaruh jarinya di bibirku. "Shh, jangan sebut namanya sekarang. Aku hanya butuh kamu malam ini." Tubuhku bergetar. Aku tahu aku harus menolak, tapi ada bagian dari diriku yang tak sanggup lagi melawan. Aku menutup mata, membiarkan semua berjalan sebagaimana adanya. Malam itu, aku menyerah pada kehangatan yang tak seharusnya.
Sentuhan-sentuhannya seperti api yang perlahan membakar semua pertahananku. Setiap belayan, setiap bisikan membuatku semakin tenggelam. Aku merasa berdosa, tapi juga merasa hidup kembali. Ada rasa yang bercampur, manis sekaligus pahit, nikmat sekaligus menyakitkan. Aku tahu, sejak malam itu, aku sudah melewati garis yang tak bisa ditarik kembali. Pagi harinya, aku menatap bayangan wajahku di cermin. Mata ini sembab, tapi ada kilatan yang berbeda di sana. Aku bukan lagi Sinta yang polos dan lugu. Aku kini terikat dalam rahasia gelap bersama Mas Ferdi. Dan aku tahu, rahasia ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kegelisahan. Di satu sisi, aku merasa bersalah setiap kali melihat wajah Mbak Adel yang begitu tulus menyayangiku. Di sisi lain, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada getaran aneh yang selalu muncul setiap kali Mas Ferdi mendekat. Aku seperti berada di persimpangan jalan. Jalan pertama adalah kejujuran yang menyakitkan. Dan jalan kedua adalah kebohongan yang menjeratku semakin dalam. Malam itu, aku berbaring di ranjang dengan pintu kamar sengaja tidak kukunci. Aku masih takut Mas Ferdi datang lagi. Tapi, bagian kecil di dalam hatiku justru menantikan ketukan itu. Dan benar saja. Tok, tok, tok. Sin, aku masuk ya. Pintu berderit pelan dan bayangan tubuhnya muncul di ambang pintu. Kali ini tanpa segelas susu atau buah, hanya dirinya sendiri dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Aku pura-pura memejamkan mata, berharap dia berpikir aku tidur. Tapi langkahnya mendekat. Makin lama makin dekat hingga aku merasakan kasurku turun sedikit karena berat tubuhnya. Sin, bisiknya. Aku gak bisa pura-pura lagi. Aku tahu kamu juga menginginkannya. Aku membuka mata, menatapnya dengan wajah yang bergetar. Mas, jangan. Ini salah. Dia tersenyum miring. Salah menurut siapa? Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekak. Aku ingin mendorongnya, tapi tanganku gemetar. Dan akhirnya aku hanya bisa terdiam, membiarkan dirinya semakin dalam menjeratku dengan rayuan dan sentuhannya. Sejak malam itu, aku merasa kehidupanku bukan lagi milikku sendiri. Aku hidup dalam dua wajah. Di depan Mbak Adel, aku adalah adik bungsu yang manis, polos, dan patuh. Tapi di balik pintu kamar, aku adalah wanita yang menyerahkan rahasia terdalamnya pada laki-laki yang seharusnya tidak boleh kusentuh. Aku sering menangis diam-diam. Air mata jatuh bukan karena benci, melainkan karena aku terlalu lemah untuk menolak. Aku terjebak dalam hutang budi dan ancaman halus yang selalu diucapkan Mas Ferdi. Kalau kamu gak menuruti aku, Adel bisa tahu semuanya, katanya suatu malam dengan tatapan tajam. Kata-kata itu bagaikan belenggu. Aku tak bisa kabur. Namun, badai itu belum cukup. Kehidupanku makin rumit ketika seseorang lain ikut masuk dalam rahasiaku. Malam itu, aku tertidur dengan pintu kamar sengaja tidak tertutup rapat. Tengah malam, aku merasa seperti ada sesuatu menindih tubuhku. Awalnya kukira itu mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka mata, aku kaget bukan main. Mas Yoga, suaraku tercekak. Ya, Mas Yoga, adik kandung Mas Ferdi yang tinggal serumah.
kini menatapku dengan senyum samar. "Tenang, jangan teriak," katanya cepat sambil menempelkan jarinya di bibirku. Aku panik. Tubuhku kaku. "Mas, apa yang Mas lakukan?" Dia menunduk, menatapku lekat. "Aku tahu hubunganmu dengan Mas Ferdi. Aku sudah lihat sejak lama. Dan aku rasa nggak adil kalau cuma dia yang menikmati rahasiamu." Aku merinding mendengarnya. "Mas, jangan bicara begitu. Aku mohon." Tapi Mas Yoga malah tersenyum. "Kalau kamu menolak, aku bisa ceritakan semuanya ke Mbak Adele. Mau?" Aku menahan nafas. Dunia serasa runtuh. Ancaman itu membuatku tak punya pilihan. Malam itu, aku merasa benar-benar hancur. Aku sudah terjerat oleh Mas Ferdi, dan kini Mas Yoga ikut menyeretku masuk ke dalam lingkaran dosa ini. Sentuhannya berbeda. Jika Mas Ferdi penuh kelembutan dan rayuan, Mas Yoga lebih liar, lebih menuntut. Aku tidak merasakan kasih, hanya tuntutan yang membuatku semakin lelah. Tapi sekali lagi, aku terpaksa menuruti. Demi menjaga rahasiaku, demi menjaga nama kakakku. Pagi harinya, aku menatap Mas Yoga di meja makan. Dia hanya senyum saja seolah tak terjadi apa-apa malam tadi. "Kamu kelihatan pucat, Sin," katanya santai sambil menyeruput kopi. "Jangan begadang, nanti sakit." Aku ingin melempar wajahnya dengan gelas, tapi aku hanya bisa diam, tersenyum kaku di depan Mbak Adele. Mas Ferdi melirikku sebentar. Entah dia sadar atau tidak, aku merasa sendirian, terjebak di rumah ini. Tidak ada tempat untuk kabur. Malam demi malam, kehidupanku berubah menjadi neraka yang dibalut dengan selimut hangat. Aku harus berhadapan dengan dua laki-laki sekaligus. Kadang Mas Ferdi datang lebih awal, sekitar tengah malam, dengan rayuan dan belayan yang manis. Lalu setelah dia pergi, Mas Yoga datang dengan desakannya yang kasar. Tubuhku lelah, pikiranku kalut, tapi aku tak bisa menolak. Ancaman mereka terus menghantuiku. Aku sering menatap cermin, melihat wajahku sendiri yang pucat dan penuh lingkar hitam di bawah mata. Apa aku masih Sinta yang dulu? Tanyaku pada diriku sendiri. Dan puncaknya terjadi ketika Mas Yoga akhirnya membuka mulut pada orang ketiga. Suatu malam, dengan wajah dingin, dia berkata padaku, "Aku sudah cerita ke Mas Dimas tentang kamu dan Mas Ferdi. Besok dia menginap di sini. Kita lihat saja nanti." Aku tercekak. Darahku seperti berhenti mengalir. Mas Dimas, kakak ipar ketiga. Hatiku langsung berdesir, penuh ketakutan. Jika ini benar terjadi, maka rahasiaku tidak lagi hanya milik 2 orang, tapi 3. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tubuhku terasa dingin seketika. Bagaimana mungkin Mas Yoga tega menyerat orang lain lagi ke dalam rahasia ini? Dadaku berdegup kencang, jantungku hampir melompat keluar. Aku menatapnya dengan mata yang hampir berkaca-kaca. "Mas, jangan main-main dengan aku," bisikku dengan suara gemetar. Mas Yoga hanya tersenyum miring, mencondongkan wajahnya mendekat. "Kamu pikir aku bercanda? Besok malam Mas Dimas datang. Dan aku pastikan dia akan tahu siapa kamu sebenarnya." Aku tercekak. "Tega banget, Mas." "Bukan aku yang tega, Sin. Kamu itu terlalu manis untuk disembunyikan sendiri. Jadi kenapa nggak kita bagi saja?
Jawabnya dengan santai, seolah-olah yang dia katakan bukanlah sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku meringkuk di ranjang dengan selimut menutup seluruh tubuhku, tubuh yang sudah terlalu lelah menanggung rahasia, tubuh yang dipaksa tunduk pada permainan dua laki-laki. Dan kini, sebentar lagi akan ada yang ketiga. Hatiku hancur. Aku merasa seperti boneka yang dilempar-lemparkan dari satu tangan ke tangan lain. Aku ingin kabur. Aku ingin berlari jauh, tapi kemana? Aku tidak punya tempat pulang. Dunia kecilku hanya rumah ini, rumah yang menjadi penjara sekaligus ladang dosa. Suasana rumah sore itu ramai. Mbak Adel tampak sibuk di dapur, menyiapkan makanan kesukaan kakaknya. "Sin, tolong potong buah ya. Mas Dimas sebentar lagi sampai. Kamu belum pernah ketemu kan?" Aku tersenyum kaku, menyembunyikan detak jantungku yang tak karuan. "Belum, Mbak." Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Dan muncullah sosok lelaki jangkung, kulit sawo matang, dengan senyum lebar yang langsung membuat rumah terasa berbeda. "Assalamualaikum," serunya riang. "Waalaikumsalam," jawab Mbak Adel ceria, langsung menyambut. "Dimas, akhirnya datang juga." Aku berdiri kaku di sudut ruang tamu. Mataku diam-diam meneliti sosok Mas Dimas. Berbeda dengan Mas Ferdi yang kalem dan penuh wibawa, atau Mas Yoga yang penuh aura nakal, Mas Dimas terlihat ceria, humoris, penuh energi positif. Tapi justru itulah yang membuatku takut. Jika lelaki seceria dia tahu rahasiaku, aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksinya. "Ini siapa?" tanya Mas Dimas sambil menunjuk ke arahku. "Oh, ini Sinta, adikku yang tinggal sama kita sekarang." Mas Dimas tersenyum lebar, matanya seolah membuka semua pembungkus yang menyelimutiku tanpa sadar. "Oh, jadi ini Sinta. Pantesan Adel cerita terus. Cantik juga ya." Pipiku panas. Aku pura-pura menunduk sambil tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas." Tapi aku tahu, dari sudut ruang, Mas Yoga menatapku dengan tatapan licik. Senyumannya mengandung ancaman, seolah berkata, "Tunggu saja malam ini." Malam itu, setelah makan malam yang penuh tawa, satu persatu anggota keluarga masuk ke kamar masing-masing. Mbak Adel tidur lebih awal karena kelelahan. Mas Ferdi pamit keluar rumah sebentar untuk urusan kerja. Aku sendirian di kamar, berusaha memejamkan mata, tapi rasa was-was membuatku gelisah. Dan benar saja, pintu kamarku berderit perlahan. Aku menegang. Kupikir itu Mas Yoga, tapi suara langkahnya berbeda. Lebih berat, lebih mantak. "Sin?" Suara itu memanggil pelan. Aku terperanjat. Suara itu bukan Mas Yoga, melainkan Mas Dimas. Aku menelan ludah. Jantungku seakan melonjak keluar. Mas Dimas, ada apa?" Dia menutup pintu perlahan, lalu duduk di tepi ranjangku. Senyumnya hangat, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa kuartikan. "Aku dengar banyak tentang kamu. Tapi kayaknya yang aku lihat malam ini
jauh lebih menarik daripada yang aku bayangkan. Tubuhku merinding. Mas, jangan bicara begitu. Dia menatapku lebih dalam. Kenapa? Kamu takut? Atau kamu sebenarnya menunggu? Aku tercekat, tak mampu menjawab. Malam itu aku sadar, Mas Yoga benar-benar sudah menjalankan rencananya. Dia pasti sudah membisikkan sesuatu ke telinga Mas Dimas. Mungkin tentang kelemahanku, tentang rahasia yang ku coba sembunyikan mati-matian. Aku merasa dihianati oleh segalanya. Aku tak bisa kabur, tak bisa berteriak. Bahkan suaraku terkunci di tenggorokan. Jangan khawatir, bisik Mas Dimas, suaranya rendah dan dalam. Aku janji, gak akan kasar kayak Yoga. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu juga bisa jatuh ke dalam pelukan aku? Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku panas dingin. Aku tahu aku harus menolak, aku harus berkata tidak, tapi bibirku keluh. Aku hanya bisa menunduk, sementara tangannya perlahan menyentuh bahuku. Mas, tolong jangan begini. Aku sudah cukup menderita, kataku hampir berbisik. Dia tersenyum samar. Justru itu, aku gak mau kamu menderita. Aku bisa jadi pelarianmu kalau kamu mau. Matanya penuh keyakinan, tatapannya menusuk hatiku yang rapuh. Aku membenci diriku sendiri karena bagian kecil di dalamku merasa tergoda. Mas, ini salah, ucapku akhirnya, suaraku hampir patah. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, tapi terkadang yang salah itu justru terasa paling benar. Dan sebelum aku bisa mundur, sesuatu yang biasa dia gunakan untuk berbicara sudah hampir menyentuh pipiku. Aku gemetar. Tanganku menggenggam di atas selimut, jantungku berdegup kencang. Aku berada di antara dua pilihan, menolak keras dan mempertaruhkan rahasia, atau membiarkan diriku jatuh semakin dalam ke dalam jurang yang sudah menelanku sejak awal. Dan tepat saat itu, pintu kamar berderit kembali. Sosok Mas Yoga muncul dengan senyum sinis. Nah, akhirnya aku tahu kamu gak akan nolak, Sin. Selamat datang di permainan yang sebenarnya. Aku terpaku, wajahku memucat. Kini dua pasang mata menatapku bersamaan. Aku tahu, mulai malam ini, aku tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Itu kalimat terakhir yang masih bergaung di kepalaku ketika menatap dua sosok lelaki yang kini berdiri di depanku. Mas Yoga dengan senyum liciknya, dan Mas Dimas dengan tatapan penuh hasrat bercampur keraguan. Aku terjebak. Jantungku berdetak kencang, tubuhku bergetar hebat. Mereka berdua menatapku seolah-olah aku adalah hadiah yang harus diperebutkan malam itu juga. Sin, suara Mas Yoga merendah, dingin tapi tajam. Kamu lihat sendiri kan, aku udah buktiin kalau kamu bukan cuma milik satu orang. Kamu milik kita semua. Aku menelan ludah. Suaraku serak ketika membalas, kalian tega banget. Mas Dimas melirikku, lalu menoleh ke arah kakaknya. Yoga, jangan paksa dia. Kalau dia gak mau, aku gak akan. Tapi Mas Yoga memotong cepat dengan nada menantang. Kamu serius, Mas? Dari tadi aku lihat kamu juga kepingin. Jangan pura-pura suci deh. Suasana kamar mendadak sesak. Udara seakan menolak masuk ke paru-paruku. Aku benar-benar ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Di dalam kepalaku, perang berkecamuk. Aku marah, aku takut, tapi anehnya, aku juga tergoda oleh rayuan manis Mas Dimas. Berbeda dari paksaan licik Mas Yoga. Aku benci diriku sendiri. Kenapa hatiku bisa goyah? Kenapa aku tak bisa sepenuhnya menolak? Apakah ini yang disebut dosa yang membutakan hati? Apakah aku sudah terlalu jauh masuk sampai tak tahu lagi bagaimana caranya keluar? Yoga,
bentak Mas Dimas akhirnya. Nada suaranya meninggi. Aku datang ke sini untuk ketemu keluarga, bukan buat ikutan main-main gila kamu. Mas Yoga terkekeh, santai sekali. Permainan gila. Mas kamu aja tadi udah nggak tahan buat deketin dia. Jangan munafik deh. Aku tahu kamu juga pingin. Aku bukan kayak kamu, balas Mas Dimas dengan tatapan tajam. Aku hanya bisa duduk di tepi ranjang. Tubuhku mengecil, seolah-olah ingin menghilang. Cukup, suaraku pecah. Akhirnya aku berani bersuara. Kalian berdua jangan tarik aku ke dalam permainan ini lagi. Aku udah gak sanggup. Keduanya menoleh ke arahku bersamaan. Ada jeda hening. Lalu Mas Yoga mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dariku. Senyumannya menusuk, membuatku ingin menangis. Kalau gitu, pilih. Malam ini kamu harus tentukan siapa yang kamu mau. Aku atau Mas Dimas? Aku membeku. Apa? Mas Dimas melangkah mendekat juga. Tapi tatapannya berbeda. Ada keraguan, ada rasa bersalah. Sinta, kamu gak perlu pilih siapapun kalau gak mau. Aku bisa bawa kamu pergi dari sini. Aku janji akan lindungi kamu. Hatiku bergetar. Dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Jika aku memilih Mas Yoga, aku akan tetap jadi boneka dalam permainan kotornya. Jika aku memilih Mas Dimas, aku akan menambah satu dosa lagi dengan menyeretnya masuk ke lingkaran ini. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kenapa? Kenapa hidupku jadi begini? Mas Yoga menyeringai. Karena kamu terlalu manis buat dibiarkan sendirian. Malam itu terasa ababi. Suara jam dinding berdetak pelan, tapi rasanya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku berada di tengah dua kutub, nafsu dan pelarian, dosa dan harapan, kehancuran dan kemungkinan kecil untuk bebas. Tanganku gemetar, dadaku naik turun cepat. Di dalam hati, aku berteriak meminta Tuhan menolongku. Dan saat itu, seakan jawaban datang. Suara langkah kaki terdengar dari koridor. Suara pintu kamar Mbak Adel terbuka. Aku panik. "Mas, stop! Kalau Mbak Adel bangun!" Tapi terlambat. Pintu kamarku tiba-tiba terbuka lebar. Di sana berdiri Mbak Adel. Wajahnya penuh rasa penasaran bercampur bingung. "Astaga, apa yang kalian lakukan di sini?" Darahku membeku. Aku tahu ini saatnya. Semua kebohongan akan runtuh. Mas Yoga sempat tersenyum tipis, tapi Mas Dimas langsung mundur. Wajahnya pucat. "Adel, bukan seperti yang kamu lihat." Tapi tatapan Mbak Adel langsung mengunci ke arahku. Matanya bergetar, penuh luka. "Sinta, jangan bilang kamu." Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh deras, tubuhku lungai, dan aku hanya bisa menangis tanpa suara. "Ya Allah, Sinta." Suara Mbak Adel pecah, seolah hatinya hancur berkeping-keping. "Adel, jangan salahin dia." Suara Mas Dimas lantang. "Ini semua ulah Yoga. Dia yang..." Tapi Mbak Adel langsung menampar Mas Yoga keras-keras. "Kamu, aku udah curiga dari dulu, tapi aku terlalu percaya sama kamu. Tega banget kamu lakuin ini sama adikku sendiri." Mas Yoga hanya terdiam. Wajahnya tetap dingin, seakan tak menyesal sama sekali. "Dia sendiri yang gak nolak, Del. Jangan munafik. Kalau dia gak mau, gak mungkin semua ini terjadi." Aku terisak, hatiku tercabik. "Mbak, maafin aku." Mbak Adel menangis keras, lalu memelukku erat. "Kenapa kamu gak cerita dari awal, Sin? Kenapa kamu biarin aku buta?" Aku hanya bisa menggeleng. "Aku takut, Mbak. Aku takut kehilangan kamu." Malam itu,
menjadi malam paling kelam sekaligus titik balik dalam hidupku. Semua topeng terbuka, semua rahasia terkuak. Aku merasa hancur, tapi anehnya, di balik kehancuran itu ada secercah cahaya, karena akhirnya aku tidak lagi sendirian menanggung rahasia ini. Aku duduk di teras rumah menatap langit sore. Angin bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Rumah itu kini jauh lebih sepi. Mas Joga pergi entah kemana setelah malam itu. Mas Ferdi pun menjaga jarak, meski masih sering menjenguk. Mas Dimas, dia sempat menemuiku sekali, meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki hidupnya. Tapi aku tahu, aku harus berhenti. Aku tidak bisa lagi melanjutkan lingkaran dosa ini. Dan Mbak Adele, meski awalnya marah besar, perlahan dia kembali merangkulku. Dia berkata, "Kamu tetap adikku. Aku gak akan biarin kamu jatuh sendirian lagi." Aku menangis lagi saat itu, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena diberi kesempatan untuk memulai ulang. Hidupku penuh luka, penuh rahasia, penuh godaan yang hampir menelanku bulat-bulat. Aku belajar bahwa dosa tidak pernah memberi kebahagiaan sejati, hanya ilusi sesaat yang dibayar mahal dengan rasa sakit berkepanjangan. Dan aku belajar, sekuat apapun godaan itu, jika masih ada cinta dari orang yang benar-benar tulus, masih ada jalan untuk kembali. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berhenti, aku akan bangkit, aku akan memilih jalan yang lebih baik, meski sulit, meski penuh luka. Karena pada akhirnya, godaan bisa menghancurkan, tapi cinta sejati bisa menyembuhkan. Sahabat Zona Romansa, itulah kisah panjangku. Sebuah cerita tentang godaan, rahasia, dan bagaimana manusia bisa tersesat dalam gelap sebelum akhirnya menemukan cahaya. Kalau kamu pernah merasa terjebak, ingatlah, selalu ada jalan pulang selama kamu mau mencari. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena setiap cerita punya arti dan setiap luka bisa jadi pelajaran.